Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman yang benar. Amin. Sebelum kita masuk materi, kita lanjut lagi mufradat atau kosakata kita. Kemarin kita telah mempelajari kosakata rumah, pintu, dan jendela. Hari ini kita tambah lagi 3 kosakata, yakni kunci, lantai, dan dinding. Setelah ustazah membacakan, anak-anak mengikutinya ya. Kunci ki miftahun. Kunci ki miftahun. Kunci ki miftahun. Apa tadi kunci? Bahasa Inggrisnya ki dan bahasa Arabnya miftahun. Yang kedua, lantai, floor, bilatun. Lantai, floor, bilatun. Lantai, floor, bilatun. Apa? Lantai bahasa Inggrisnya floor dan bahasa Arabnya bilatun. Yang ketiga, dinding wal jidarun. Dinding wal jidarun. Dinding wal jidarun. Apa bahasa Inggrisnya dinding? Wall. Dan bahasa Arabnya jidarun. Jadi hari ini ada 3 kosakata kita, yaitu kunci, lantai, dan dinding. Diulang lagi kosakatanya, dihafalkan. Semoga ananda semuanya bisa istiqomah dalam menghafalkan mufradatnya. Baik, sekarang kita masuk materi kita hari ini, tematik. Buka buku paket tema 1 halaman 37. Halaman 37. Kita akan belajar PKN hari ini tentang Pancasila. Lihat halaman 37, apa perintahnya di sana? Ayo mencoba. Mencoba apa maksudnya di sini? Coba kita simak teks berikut. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Apa bunyi Pancasila ketiga? Siapa yang masih ingat? Ayo. Kemarin kita telah mempelajari Pancasila. Yang pertama Pancasila yaitu apa? Pertama kemarin Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, jadi bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Yang keempat apa yo? Siapa yang masih ingat? Yang keempat. Yang ketiga tadi Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi dari Pancasila. Hari ini kita akan belajar Pancasila yang ketiga, tadi Persatuan Indonesia. Apa nih pengalaman ananda semuanya dalam mengamalkan Pancasila yang ketiga? Bisa nanti diceritakan di dalam buku latihannya ya. Contoh ananda semuanya mempelajari pengalaman Pancasila yang ketiga di rumah. Ingat ya, di rumah. Sekarang ayo berlatih. Bacalah kalimat berikut. Bacalah kalimat berikut. Simak ustazah membacakan kalimat berikut. Nanti ada
penjelasan-penjelasan tertentu yang akan Ustazah jelaskan, yang anak-anak harus catat, yang inti-inti dari teks tersebut dicatat karena dia akan terhubung nanti ke latihannya. Ada jawaban-jawaban dari latihan yang ada pada penjelasan Ustazah berikut ini. Maka simak dengan baik dan benar. Ustazah membacakan dan menjelaskan teks berikut. Yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Siapa tadi? Udin. Udin juara pertama. Udin nih dapat juara pertama dalam lomba. Lomba apa? Lomba menggambar. Tetapi Udinnya tetap rendah hati. Apa itu rendah hati? Nah, nih. Simak baik-baik penjelasan Ustazah. Apa itu rendah hati? Rendah hati maksudnya di sini yaitu tidak sombong. Jadi, Udin meskipun Udin ini mendapat juara pada perlombaan, Udin ini tetap rendah hati, tidak sombong. Udin tidak sombong dirinya mendapatkan juara, jadi tetap rendah hati. Itu yang dimaksud rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Jadi ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Kemarin telah Ustazah jelaskan apa itu buah hati, apa itu rendah hati. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ustazah harap anak-anak masih ingat ya penjelasan kita minggu kemarin. Buah hati itu maksudnya adalah anak. Jadi arti dari buah hati adalah anak. Jadi ayah dan ibu mengasihi buah hati maksudnya di sini adalah ayah dan ibu mengasihi anaknya. Ayah dan ibu mengasihi anaknya, mengasihi ananda semuanya. Jadi yang nomor 3 lagi. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Udin mendapat apa dari ayah? Buah tangan. Apa itu buah tangan? Buah tangan itu adalah oleh-oleh. Buah tangan adalah oleh-oleh. Jadi Udin mendapatkan buah tangan, maksudnya di sini Udin mendapatkan oleh-oleh dari ayahnya. Siapa di sini yang orang tuanya habis pulang dari suatu tempat yang sering dibawakan oleh-oleh sama ayahnya, sama ibunya? Pasti anak-anak semuanya senang dibawakan oleh-oleh atau buah tangan oleh ayah dan ibunya. Yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Apa itu cepat kaki dan ringan tangan? Cepat kaki dan ringan tangan maksudnya di sini adalah orang yang giat dalam belajar, orang yang tekun dalam belajar. Itu yang dimaksudnya cepat kaki ringan tangan. Jadi Udin di sini adalah orang yang giat dan tekun karena selalu mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Siapa yang cepat kaki ringan tangan? Siapa yang tugas latihannya setiap ustazah berikan selalu dikerjakan dengan baik? Siapa yang mengerjakan tugas dengan baik yang ustazah berikan ini berarti ia cepat kaki ringan tangan. Yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Apa itu kepala dingin? Kepala dingin itu maksudnya bersikap tenang. Bersikap tenang. Jadi, setiap kita mempunyai masalah, kita harus bersikap tenang agar apapun masalah kita tidak menimbulkan pertengkaran dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan tenang, tidak gegabah. Itu yang dimaksud dengan kepala dingin. Dan Ustazah jelaskan tadi rendah hati, buah tangan, cepat kaki, ringan tangan, dan kepala dingin. Siapa tahu apa kumpulan dari kata-kata tersebut kita sebut dengan apa? Kemarin sudah kita pelajari. Pak Ayo yang masih ingat. Kalimat-kalimat yang Ustazah tandai ini dalam buku kita sebut dengan ungkapan. Apa itu ungkapan kemarin? Dia berbeda penulisan kata, beda cara mengucapkannya, penyebutannya, akan tapi mempunyai makna yang lain seperti rendah hati, tidak sombong, buah hati artinya anak,
Buah tangan berarti oleh-oleh, cepat kaki ringan tangan artinya giat belajar. Nah, giat, tekun, kepala dingin artinya tidak tidak ceroboh, tidak gegabah, bersikap tenang. Itu tadi sekilas tentang pembahasan materi kita hari ini. Coba sekarang Ananda semuanya buka buku paketnya halaman 38. Halaman 38. Ini ada latihannya. Tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan. Maksudnya kalimat-kalimat yang ditandai tadi. Yang ini. Rendah hati, buah tangan, cepat kaki ringan tangan, dan kepala dingin. Anda semuanya tulis arti ungkapan tersebut pada buku paketnya halaman 38. Makanya tadi Ustazah sudah jelaskan, simak dengan baik dan benar Ustazah menjelaskan teks berikut, karena di sana ada dijelaskan arti-arti dari ungkapan tersebut. Siapa yang menyimak dengan baik dan benar pasti bisa menjawab pertanyaan berikut. Selanjutnya, apa penjelasannya yang di bawah? Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Bisa dijawab di buku latihannya. Jadi Udin dan Mutiara ini kalau bermain ini juga rukun. Ya, rukun, tidak bertengkar. Contohnya apa? Rukun misalnya. Saya kasih contoh. Udin dan Mutiara tidak berebutan mainan. Selalu saling meminjamkan mainan satu sama lain. Ini salah satu contoh yang harus kita terapkan dalam bermain, dalam sikap yang rukun. Misalkan Ananda cari contoh dari sikap rukun dalam bermain yang lainnya dan ditulis di buku latihannya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi lain waktu. Kita tutup dengan pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.